Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Juliawan. Saya dari kelas 1A akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian, fungsi, dan struktur pada sistem kerangka manusia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem kerangka manusia ialah osteologi berasal dari bahasa Yunani. Osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Biasanya sering dijumpai istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yaitu kerangka. Fungsi kerangka pada manusia adalah 1. Penunjang dan pembentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat pengungkit. Yang keempat, tempat bertambahnya otot-otot. Yang kelima, tempat persendian zat kapur kalsium. Dan yang keenam, tempat pembuatan sel-sel darah. Begitupun strukturnya pada tulang panjang gandar shaft sering disebut diafisis, dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis. Tulang-tulang dibungkus oleh 2 lapis jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi tidak terdapat periosteum. Pada bagian ini tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah jelaskan nama-nama permukaan pada tulang. Yang pertama ada kepala, head atau caput. Kedua, kepala kecil, little head atau capitulus. Yang ketiga, tonjolan besar atau trochanter. Tonjolan kasar, tuberosity atau tuberositas. Tonjolan kecil, tubercle atau tuberculus. Duri, spine atau spina. Taju, proces atau processus. Sisir, crest atau crista. Garis, line atau linea. Benjol sendi atau bonggol besar, condyle atau condylus. Tonjolan pada benggol besar, epicondylus. Lekukan bulat, fovea. Lekukan agak dalam, fossa. Alur atau lekuk, sulcus. Selah sempit, fisur. Irisan incisura. Lubang antar tulang, neatus. Lubang biasa, forenan. Tanduk, cornu. Cabang, ranus. Bibir, lip atau labius. Rongga, cavity atau cavus. Leher, nick atau colus. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu jelaskan perincian rangka aksial dan rangka anggota badan. Kelompok rangka aksial skeleton 80, kepala atau tengkorak, kepala bagian skul 29, atas kranius 8, muka face 14, lidah hyoid 1, tulang kecil yaitu ada alat pendengaran, ossicles atau airborne ada 6, martil malleus ada 2, landasan incus ada 2, sanggur di stapes ada 2, tulang belakang vertebral all-one ada 26, leher cervical vertebra ada 7, punggung lunar vertebra ada 12, pinggang thoracic vertebra ada 5, kelangkang sacrus ada 1, ekor atau tungging cox ada 1, rangka dada toraks ada 2, dada sternum ada 1, rusuk atau iga ada 24, kelompok rangka anggota badan appendicular skeleton ada 126, gelang bahu shoulder girdle ada 4, selangkah travitre ada 2, belikat scapula ada 2, lengan upper extremity ada 60, lengan atas humerus ada 2, hasta ulna ada 2, pengumpil radius ada 2, pangkal tangan carpals ada 16, tapak tangan metacarpals ada 10, jari-jari tangan metacarpals ada 10, jari-jari tangan phalanges ada 28, gelang panggul atau pelvic girdle ada 3, panggul coxal hip ada 2, tungkai lower extremity ada 60,
paha femur ada 2, betis fibula ada 2, kering tibia ada 2, tempurung lutut patella ada 2, pangkal kaki tarsus 14, tapak kaki metatarsus 10, jari kaki phalanges ada 28. Total semuanya ada 206 tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Juliawan. Saya dari kelas 1A akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian, fungsi, dan struktur pada sistem kerangka manusia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem kerangka manusia ialah osteologi berasal dari bahasa Yunani. Osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Biasanya sering dijumpai istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yaitu kerangka. Fungsi kerangka pada manusia adalah 1. Penunjang dan pembentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat pengungkit. Yang keempat, tempat bertambahnya otot-otot. Yang kelima, tempat persendian zat kapur kalsium. Dan yang keenam, tempat pembuatan sel-sel darah. Begitupun strukturnya pada tulang panjang gandar shaft sering disebut diafisis, dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis. Tulang-tulang dibungkus oleh 2 lapis jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi tidak terdapat periosteum. Pada bagian ini tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi.